Gimana sih Bu, cara Ibu beradaptasi nih dengan masyarakat di sana dan juga di sini? Kalau bicara adaptasi, memang sangat jauh berbeda ya. Di sana Medan. Kalau dari segi culture dan budaya, kayaknya nggak jauh beda sih. Orang sana keras-keras, sini pun keras gitu. Oh iya. Tapi sudah terbiasa Bu ya di Iya, Palembang. karena Iya. kita pun bukan orang luar Bukan kan, orang memang luar. asli dari Sumsel Orang juga. kita inilah Bu, Iya, uang kita orang galau wong kita Bu, ya, pulang kampung. bener, iya. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai edisi spesial bulan Ramadan yang menyajikan obrolan podcast berkualitas seputar Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Halo, aku Puput Setiani. Di episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang merupakan panitra pengganti dan juga panitra muda hukum baru Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Oke, di obrolan kali ini kita akan menyajikan obrolan yang menarik dalam rangka menyebarkan energi positif untuk kalian dan kita semua generasi milenial. Oke, di episode perdana bareng panitra muda pengganti dan panitra muda hukum dan juga panitra pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Di sini sudah ada Ibu Yulita Fifrawati. Ya. Ibu Yulita Fifrawati SH gelarnya ya Bu ya. Iya. Dan juga Ibu Desi Kuskiki SH dan Ibu Rizky Amalia SE SH. Oke, selamat datang Ibu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Harus selalu sehat karena di bulan Ramadan ini ya kita sama-sama tahu Bu ya, cuacanya sekarang ini berubah-berubah, nggak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang abis panas tiba-tiba hujan. Seperti kemarin kita terjebak di kantor, abis panas tahu-tahu hujan. Musim yang nggak beraturan seperti itu dan kita harus selalu menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan. Harus tetap jangan lupa makan yang teratur dan minum yang cukup agar puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Oke Bu, kali ini kita akan membahas mengenai mengenal lebih dekat panitra muda hukum dan juga panitra pengganti baru Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Tapi sebelumnya, karena ini temanya mengenal lebih dekat, jadi kita perkenalan dulu ya Bu ya. Jadi ini karena sudah ada Ibu Yulita di sebelah sini, jadi dimulai dari Ibu Yulita dulu. Di sini ada Ibu Yulita Fifrawati SH, lahirnya di Ogan Komering Ulu, 7 Mei 1985. Iya. Riwayat pendidikannya apa ini Bu dulu Bu? Kalau pendidikan, saya kebetulan memang berasal dari Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Aku induk sering disebut orang kan. Oh, aku induk. Jadi saya dibesarkan di situ, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Saya di situ bersekolah di SD 1, SMP 1, SMA 1, Batu Raja. Lanjut ke tingkat university, saya melanjutkan ke Unsri. Itulah pertama kali saya merantau. Iya. Jadi gelar SH itu alumni dari Universitas Sriwijaya. Iya, Unsri yang ada di Indralaya. Oh, iya. Itu tahun berapa Bu? Kalau dari Unsri itu saya masuk 2003. Iya, kalau nggak salah 2003, tamat 2007. Oh, 2003, tamat 2007 Bu Iya. ya. Masya Allah, luar biasa. Itu dulu setelah lulus langsung masuk ke Mahkamah Agung atau gimana Bu? Kalau riwayat pekerjaan itu agak
Lama juga sih saya menganggur karena dari 2007 tamat, 2009 baru diterima di MA. Oh, Itu 2009 sempat melanglang ya. buana juga ke sini dan ke situ. Masya Allah. Berarti pengalamannya udah luar biasa Bu ya? Iya, Di luar begitulah sana. cukup. Kalau ikut-ikut tes, udah semua lowongan kita ikutin. Oh, Masya Dan Allah. dan banyak juga yang gagal. Terakhirnya saya karena udah nggak ada lagi harapan kayaknya mau lulus, sempat saya menghonor TKS ke PA. Dulu ke PA Batu Raja. Disitulah awal saya tahu bahwa SH itu bisa bergabung ke pengadilan agama. Karena selama ini image di saya kan SH murni, Iya, hukum sama. murni. Jadi nggak mungkin hukum murni itu bisa ikut ke peradilan agama. Itu Jadi jurusannya apa ya Bu? Kalau saya hukum? dulu ambil hukum bisnis. Oh, hukum bisnis. Jadi yang ada di pola pikir saya hukum bisnis itu ya di bank gitu-gitu. Iya, iya. Tidak pernah kalaupun mau ke pengadilan ya ke PN gitu kan. Iya. Ke PN 2 kali saya coba tes gugur. Jadi belum terpikir Bu ya dulu Iya. kalau mau ke panitra atau ke Iya, ini ya? setelah gabung beberapa bulan di PA Batu Raja, disitulah dibilang orang bahwa MA itu semua hukum. Oh, semua hukum. Ya, jadi kita ikutlah daftar. Alhamdulillah mungkin rezekinya ke PA. Luluslah di situ. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, di sebelah kiri, di sebelah kiri sudah ada Ibu Yulita. Ibu Yulita, maaf Ibu. Di sebelah kiri sudah ada Ibu Rizky Amelia, SE SH. Wah, gelarnya SE SH ya Bu ya. 2 kali S1 ya Bu. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, Ibu Rizky Amelia ini lahir di Palembang tanggal 8 Maret 1983. Nah, ini kita mau tanya dulu nih Bu, gimana sih Bu riwayat pendidikan dulu dari SD, SMP, SMA, terus juga kuliah, dan juga kok bisa kuliahnya bisa sampai ngambil S1 2 kali. Masya Allah, itu luar biasa sekali loh Bu. Itu karena S1 menurut saya tuh apa ya, sesuatu yang kayak, karena perjuangannya lama Bu ya. S1 tuh kan 4 tahun, belum lagi mau nulis skripsinya. Nah, gimana nih, kita pengen dengar dari Ibu Rizky Amelia. Ya, karena saya kelahiran Palembang, jadi SD, SMP, SMA-nya di Palembang. Di Palembang. Nah, SD berapa itu Bu? SD 586 kalau nggak salah. SD 586. MTS-nya MTS 1 Palembang, MAN 2 Palembang. Mandua Palembang ya Bu? Iya. Yang di dekat SMA 3. Oh iya, iya, SMA 3. Iya. Terus saya kuliahnya di UMP Palembang, UMP jurusan Palembang. ekonomi. Nah, ketika kuliah semester 6, saya ikut tes di pengadilan. Alhamdulillah itu lulus. Dan Kuliah daftar kerja. Kuliah daftar kerja. Ya, semester 6 atau semester 7 itu saya lulus. Jadi ikut golongan 2 kalau nggak salah, tamatan SMA ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Terus karena saat itu lulus ekonominya selesai, kan pada saat itu katanya cuma sarjana hukum yang bisa penyesuaian. Iya. Jadi saya kuliah lagi di sarjana hukum di Stipada. Sarjana hukum Fakultas Hukum di Stipada. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu sarjana ekonominya bisa dipakai untuk penyesuaian. Oh, seperti Jadi itu. ya kalau Jadi, nggak salah belum sempat 2B langsung penyesuaian ke 3A. itu sudah SH atau belum? Belum. Belum Jadi SH ya, SH-nya Bu ya? berjalan. Oh, Masya SH-nya Allah, luar lulus biasa. kalau nggak salah 2008. Jadi sambil kerja, sambil menyelesaikan S1. S1 ekonomi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Semoga bisa menjadi panutan buat teman-teman semua. Kalau misalkan kita itu nggak menghambat buat baik kerja maupun mencari mengenyam pendidikan, itu nggak akan menjadi penghambat buat kita. Iya. Iya, yang penting kita ada niat ya Bu ya. Ada niat. Pasti selesai. Oke, di sebelah kiri saya di sini sudah ada Ibu Desi Kuskiki. Ibu Desi Kuskiki SH, lahir di Palembang tanggal 13 Maret 1986. Betul Bu ya? Oke, Bu Desi Kuskiki ini asli Palembang Bu ya? Oh bukan, aslinya dari mana Bu? Kalau kedua orang tua itu dari Ogan Ilir. Dari Ini OI, tepatnya iya. Desa Talang Aur. Oh, Talang Aur. Iya ya. Saya pernah Bu, tapi ke Tanjung Batu Seberang dulu KKN-nya di situ.
Itu pertama kali saya ke Indralaya, ke Ogan Ilir. Oke, Ibu Desi, dulu waktu SD, SMP, SMA-nya di mana, Bu? Di Palembang. Oh, di Palembang ya, Bu ya. Kemudian ngambil S1 sarjana hukum Di Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Gimana sih, Bu, dulu perjalanannya bisa sampai saat ini, dari waktu masa sekolah itu sampai menjadi sekarang panitera pengganti, itu langsung ke Mahkamah Agung atau ada jeda dulu di mana dulu gitu? Kalau habis tamat kuliah itu kemarin ke Banjarmasin. Banjarmasin. Ke Kalimantan jauh ya. Selatan. Jauh banget ya, Bu. Tahun 2018 baru ikut tes CPNS di Mahkamah Agung. 2018. Jadi Saya masih mahasiswa baru itu. CPNS-nya 2019. 2019. Oke, CPNS-nya 2019. Berarti ini baru berjalan berapa tahun, Bu? 4 tahun. 4 tahun ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti udah 4 tahun dari awal mula CPNS sampai dengan saat ini. Oke, ngomong-ngomong soal panitra nih, Bu, mungkin dari teman-teman yang lain atau teman-teman di rumah itu masih banyak nih yang belum paham apa sih itu panitra. Tugasnya apa sih panitra, tugas pokok dan juga fungsinya panitra. Terus juga ada panitra pengganti, ada panitra muda hukum. Seperti yang kita tahu kan Ibu Yulita dan juga Ibu Desi Kuskiki sebagai panitra pengganti. Apa sih, Bu, itu panitra pengganti? Dari Ibu Yulita dulu deh. Kalau panitera pengganti memang di di peradilan itu, di pengadilan khususnya sekarang kita bicara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, itu struktur organisasi di kepanitraan itu dipimpin oleh seorang panitera. Kemudian berkoordinasi dia bersama panitera muda. Panitera mudanya ada 3, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum. Oh, jadi ada 3, Bu, ya? Iya. Kemudian di bawah panitera muda itu ada panitera pengganti. Panitera pengganti dan dibantu lagi sama jurusita. Oh, itu jadi panitera muda pengganti itu berada di bawah dari panitera muda hukum gugatan. Panitera baru dia membawahi 3 panitera muda. Oh, seperti itu. Kalau panitera pengganti itu dia langsung ke panitera atasannya, bukan ke panitera muda. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita tanya tadi tugas panitera, pada prinsipnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh 2 rekan saya. Pada prinsipnya itu tugas panitera pengganti dan panitera muda itu membantu hakim dalam proses persidangan, mulai dari mencatat acara sidang sampai nanti pemberkasan yang sering dikenal dengan minutasi. Tapi secara struktural istilahnya, secara kedinasan, panitera itu dia memimpin kantor juga itu di bagian kepanitraan. Dan dibantulah tadi sama panitera muda gugatan, hukum, dan permohonan. Kalau di perkara pergugatan, semua administrasi mulai dari pendaftaran, persidangan, sampai nanti ada upaya hukum. Untuk perkara gugatan, yang menanggung jawabinya yaitu panitera muda gugatan. Oh, seperti itu. Ya, begitu juga permohonan. Semua perkara-perkara permohonan itu panitera muda permohonan. Kalau sekarang panitera, apa itu fungsi panitera muda hukum? Panitera muda hukum itu dia kalau kita di kantor itu sering kita bicara masalah pengarsipan dan pembuatan laporan. Iya, jadi dia setelah berkas selesai, itu semua tugasnya sama Bu Kiki sebagai panitera muda Ibu hukum. Kiki, Bu, ya, yang posisinya sekarang sebagai panitera muda hukum baru di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab atas berkas-berkas yang sudah selesai. Dan nanti laporan tiap bulan khususnya sama akte cerai ya, Bu ya? Iya, akte cerai. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Desi Kuskiki? Sama kayaknya. Sama ya. Udah lengkap, udah semuanya terangkum. Sudah dijelaskan oleh Ibu Yulita Fibrawati. Oke. Ngomong-ngomong soal panitera muda hukum ya, dan juga panitera pengganti. Nah,
Ini kan masyarakat tuh di luar sana taunya kalau misalkan panitra itu tugasnya hanya mencatat di pengadilan, hanya sekedar beracara di dalam ruang sidang. Tapi ternyata banyak sekali Bu ya tugasnya, sangat kompleks, bahkan dibagi-bagi lagi ke bawahnya secara strukturalnya, masih banyak lagi tugasnya. Oke, jadi terkait dengan panitra dan juga panitra muda hukum seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yulita Fiprati, bahwasanya tugas panitra itu tidak hanya mencatat jalannya persidangan di dalam ruang sidang, tapi sangat kompleks ya Bu ya. Oke, nah ini sudah berjalan berapa minggu ini Bu di Pengadilan Agama Pangkalan Balai? 1 minggu ya. Satu ya. 1 minggu ya, Tanggal 20 Masya kita Allah. pelantikan. 1 minggu, berjalan 1 minggu. Mulai Ramadan ya Bu ya, atau sebelum Ramadan kemarin? Beberapa hari sebelum Ramadan. Beberapa hari sebelum Ramadan. Oke. Nah, aku pengen nanya nih Bu, apa sih Bu kesan pertama waktu awal mula datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai? Dari Ibu Kiki dulu, Ibu Reski. Macet Bu ya? Macet di depan pengadilan. Iya, di arah Di jalan lah ya. Simpang Y ya. Simpang Y, iya sih benar, karena jalan dari akses dari kota ke sini itu memang ya seperti Padat itulah ya. seperti yang kita tahu, karena jalan lintas ya Bu ya, jalan lintas Sumatera Mobilnya banyak juga sekali. besar kan? Iya, mobil-mobil besar. Iya benar sekali. Jadi kesan pertamanya macet Bu ya. Tapi pas sudah nyampe ke sini orang-orangnya seru, kekeluargaan, Seru kekeluargaan Bu ya. nggak seserem Oke. yang dibayangkan. Oh iya. Oke, kalau Ibu Yulita? Kalau kesan pertama memang Pangkalan Balai apa ya, jauh gitu. Jauh banget Bu ya. Apalagi dari Palembang Bu ya. Iya. Terus ya karena kita terbiasa satkernya yang sepi, dekat, jadi agak shock juga. Terus ada Kenapa, info, nanti kita mau kantor baru lebih jauh. Pindah lagi. Makin Makin shock Bu ya. Iya, karena mana, kabarnya juga gitu kantor baru Pengadilan Agama Iya. Pangkalan Balai udah hampir selesai Bu ya. Mungkin Iya. nggak lama lagi kita bakal katanya pindah. paling lama tahun depan gitu kan. Iya. Itulah yang kalau warga sepertinya Enak asik ya. sih, Iya, iya. asik ya. Kompak ya. Kompak. Iya, alhamdulillah sih Bu. Selama saya di sini juga banyak kesan di dalam rumah ini, Masya Allah. Kemudian ini ada Ibu Desikus Kiki. Gimana Bu? Kesan Ibu waktu baru pertama kali masuk ke Satker ini, Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Apakah sama atau mungkin ada yang beda dong Bu pastinya? Pasti setiap orang punya kesan-kesan yang berbeda. Boleh Bu diceritakan? Kalau yang pertama macet itu benar. Iya, Terus pasti Bu ya. yang kedua itu lebih dekat kalau menurut saya. Kemarin saya dapat di Pengadilan Agama Prabu Muli. Itu 2 jam perjalanan. Dan harus ditempuh pakai mobil. Kalau di sini pakai kendaraan sepeda motor bisa nggak sampai 1 jam. Oke, iya. 45 menit atau setengah jam tuh udah nyampe. Perjalanannya dari mana ini Bu? Dari Kertapati. Oh, dari Kertapati, ujung ke ujung Bu ya. Dari Kertapati ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, iya ujung ke ujung. Oke, kalau Ibu sendiri dulu satkernya waktu sebelum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai di mana Bu? Kalau saya di Pengadilan Agama Prabu Muli. Prabu. CPNS-nya di sana. Oh, sebelum Prabu? Ini CPNS-nya yang di sana. berarti yang kedua kali Bu ya? Baru Oke. pertama kali promosi di sini. Oh iya. Oke. Baiklah, sebelumnya saya mau ngucapin juga nih kepada Ibu Yulita, Ibu Desikus Kiki dan Ibu Rizky Amalia, ngucapin selamat datang di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Iya, karena ya seperti inilah Bu ya keadaannya, memang dari kalau mau kalau mau dibilang soal perjalanan di jalan dari Palembang ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, iya seperti itulah keadaannya. Jalan macet itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan itu akan kita jalani sampai dengan hari. iya setiap hari, benar sekali. Oke, kalau Ibu Yulita sebelum ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai
di mana dulu Bu kemarin satkernya? Satker terakhir saya sebelum di Pangkalan Balai itu di Kota Padang Sidempuan, Padang wilayah Sidempuan. Medan. Iya, Oh, Padang Sidempuan itu Medan Bu ya? Medan bukan Bukan Padang. Bukan. Oh iya, pasti kalau misalkan ada kata Padang Sidempuan, orang mikirnya dari Padang. Iya. Oh, Tapi dari memang Medan, kalau Bu, ya? kita tengok jaraknya emang dia perbatasan. Oh iya, Sudah Padang satu provinsi kabupaten lah, satu kabupaten baru dia perbatasan ke Sumbar. Sumatera Barat. Nah, Isinya itu. menarik ini Bu, bahas soal kemarin sebelumnya satkernya di Padang Sidempuan, Medan Bu ya. Nah, sekarang pindah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kalau kita lihat nih Bu ya, culture ataupun budaya masyarakat di sana dan juga di sini pasti kan berbeda Bu ya. Gimana sih Bu cara Ibu beradaptasi nih dengan masyarakat di sana dan juga di sini? Kalau bicara adaptasi, memang sangat jauh berbeda ya. Di sana Medan. Kalau dari segi culture dan budaya, kayaknya nggak jauh beda sih. Orang sana keras-keras, sini pun keras gitu. Oh iya. Tapi sudah terbiasa Bu ya di Iya, Palembang. karena Iya. kita pun bukan orang luar Bukan kan, orang memang luar. asli dari Sumsel Orang juga. kita inilah Bu, Iya. uang kita Orang- galau uang kita Bu, pulang ya, kampung. bener, iya. Iya, kalau dari satkernya itu sendiri gimana nih Bu penyesuaiannya dari yang di sana lingkungannya seperti apa dan yang di sini kan pasti berbeda. Nah, boleh dong Bu diceritakan pengalaman Ibu selama di Padang Sidempuan. Kebetulan kalau di Padang Sidempuan itu saya rasakan mirip lah dengan keluarga besar Pangkalan Balai. Iya, Bu. Ramenya, kocaknya, gokilnya gitu. Kebetulan di situ pun teman-teman saya anak-anak muda, orang-orang Oh. lajang semua ya kan. Sering nongki Bu. Iya, Sering nongki ya di sana. situ, Banyak iya. kafe Bu ya. Oke, iya. Oke, kalau Ibu Kiki atau Ibu Rizky Amalia, nah di sini Ibu, saya tuh agak ini ya, gimana ya, agak bingung mau nyebutnya karena di sini ada Ibu Desikus Kiki, ada Kikinya dan juga Ibu Rizky Amalia disebut namanya dipanggil Ibu Kiki. Nah kalau Bu Kiki sendiri gimana nih Bu? Dari satker yang sebelumnya ke satker yang di sini. Satker awal itu Pengadilan Agama Palembang, Kayu Agung, Kayu Agung. lalu pindah ke Pengadilan Agama Palembang, terus kemudian Pengadilan Agama Prabu Muli, Prabu baru Muli. yang terakhir Pangkalan Balai. Pangkalan Balai masih wilayah Sumsel Bu ya. Oke, masih wilayah Sumsel. Kalau penyesuaiannya apa ya? Kayaknya biasa. Iya sama Bu ya, karena bahasa kita juga nggak jauh-jauh beda ya. Oke, iya. Tapi kalau dari lingkup kerjanya gimana nih Bu? Kalau yang di Prabu itu mungkin lebih banyak cewek. Oh iya ya Ya. Bu, lebih banyak Cewek cewek, semua. lebih mendominasi cewek ya. Kalau di sini Kayaknya imbang Bu ya. Imbang, ya. Iya benar, betul sekali. Kalau Ibu Desi Kuskiki sendiri gimana nih Bu pengalamannya dari satker sebelumnya ke satker Pengadilan Agama Pangkalan Balai, menyesuaikan gimana apa namanya apa namanya lingkup kerja di mana Bu sebelumnya? Oh, di Pengadilan Agama Prabu Muli itu. Iya di Prabu Muli, sekarang di Pangkalan Jabatan Balai. kemarin itu jurusita pengganti. Oh jurusita pengganti JSP ya Bu ya. Jadi tugasnya manggil-manggil. Oh oke, menarik ya. Iya. Saya kira di satker sebelumnya Ibu sama, ternyata beda Bu ya. Oh beda. Oke, menarik ya. Itu gimana Bu? Kan biasanya kebanyakan cowok Bu ya. Iya. Iya, biasanya kebanyakan cowok. Ini Ibu sebagai perempuan, Masya Allah luar biasa loh Bu. Itu gimana Bu? Ibu sendiri yang turun langsung ke lapangan manggilin pihak atau gimana? Kalau biasa disopirin kan disopirin. pakai sepeda motor kan ditemenin. Tapi di Prabu Muli itu cewek semua JSP-nya. Oh iya ya Ada Bu. cowok iya. Wah menarik sekali, JSP-nya cowok semua. Jadi setiap kali mau nganter surat ada yang nganter Bu ya. Oke. Nah ngomong-ngomong soal ini kan tugas Ibu ya, Ibu perempuan. Sementara ada tugas kantor, tugas juga tugas rumah. Seperti tadi menarik banget
Ibu sebagai wanita bertugas sebagai jurusita pengganti atau JSP yang tugasnya ngantar surat kemana-mana, manggilin pihak yang berperkara. Nah, itu gimana nih Bu? Cara Ibu membagi waktu, di mana di sini Ibu perannya sebagai seorang perempuan, tapi Ibu juga harus memenuhi tanggung jawab sebagai tenaga kerja, sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu gimana nih Bu? Kalau jadi JSP kemarin kan memang kan harus stay di Prabu Di Muli. Prabu, iya. Jadi anak tuh masih di Palembang. Jadi pulang pergi itu 1 minggu sekali ke Palembang, nggak bisa pulang. Nah, kalau di sini bisa pulang kan? Iya, Jadi langsung langsung, ya. Oh, Jadi seperti bisa itu. dibagi lah kalau di sini. Kalau yang kemarin kan agak susah karena perjalanan juga jauh. Perjalanan Jarak jauh. tempuh Jadi jauh. di Prabu itu ngekos atau gimana Bu? Iya, ngekos. Bu, iya. Oke, luar biasa loh wanita-wanita tangguh ibu-ibu ini. Kalau Ibu Rizky Amalia sendiri? Sama, kemarin juga kita ngekos di Prabu karena nggak mungkin PP tiap hari kan. Iya, benar Kalau ya. di sini ya walaupun macet masih bisa ketemu anak. Sepulang. Ya, jam 6 udah nyampe rumah. Jam 6 udah nyampe rumah, langsung Setengah ketemu 7 keluarga. pagi, baru kerja lagi gitu kan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu Yulita gimana nih Bu? Itu gimana ya kalau sudah ada anak, ada suami, ada kerjaan, kan itu harus mengayomi semuanya ya Bu ya? Gimana nih kalau Ibu Yulita? Kalau tadi 2 rekan saya kan per minggu di Satker Lama. Iya. Kalau saya kebetulan kemana saya pergi, anak-anak selalu saya bawa. Oh, Iya, wah, jadi selalu sama saya anak-anak. Ya, membagi waktunya paling pandai-pandai lah ya. Pagi-pagi Iya, itu benar disiapin dulu untuk anak-anak sebelum berangkat, bontotnya, pakaiannya gitu sampai nanti sore. Jadi anak juga ikut sekolah di. Iya, sekarang di mana saya mutasi anak-anak ikut. Oh, seperti itu. Iya, karena jauh Bu ya, Padang Sedimpuan. Iya, Iya, nggak mungkin benar. ditinggalkan di situ pun kita nggak ada keluarga. Iya, betul Bang. Keluarga semua di sini. Ya, oke, menarik sih, luar biasa ya Bu ya. Oke, terkait dengan tadi nih Bu ya, di Satker lama ke Satker yang baru, gimana suka dukanya di Satker yang lama, suka duka di Satker yang baru. Oke, mungkin kalau di Satker yang baru masih belum terasa ya Bu ya, karena baru satu minggu Bu ya, berjalan 1 minggu. Kalau di Satker yang lama, apa sih Bu suka duka di sana? Kalau Satker lama suka dukanya kayaknya banyak yang suka deh ya. Yang suka ya, Paling Bu? dukanya- Walaupun perjalanannya Ya, paling jauh loh, Bu, itu. jauh dari suami karena suami jauh, saya jauh itu Iya, aja. betul. Kalau lingkungan kerja, lingkungan rumah itu alhamdulillah asik. Asik Iya. ya, Masya Allah. Iya, saya sangat tertarik ini karena Ibu Yulita ini satkernya paling jauh sebelum ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan Iya. kalau mau mudik itu gimana nih Bu? Butuh waktu yang cukup lama ya? Iya, kalau mudik itu kita butuh waktu 1 minggu full. Karena di jalan aja udah termakan 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 Iya, malam. itu kalau kita bawa sopir ya. Kalau suami saya yang bawa bisa 4 hari 4 malam. Tambah lama Bu ya, Iya. pelan-pelan ya. Oke, iya. Nah, tadi kita udah bahas bareng Ibu Yulita, Ibu Rizky Amalia, dan Ibu Desi Kuskiki. Bagaimana terkait dengan panitra pengganti dan panitra muda hukum di pengadilan, dan juga banyak banget nih cerita dari beliau terkait gimana satker sebelumnya dan juga satker di sini. Menarik Bu ya, karena luar biasa sekali loh Ibu bisa iya, bermutasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, karena itu jauh banget Bu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Mungkin nanti kita bakal bahas yang lebih dalam lagi Bu ya, terkait pembahasan mengenai panitra muda hukum dan juga panitra pengganti, atau mungkin
jika ada waktu lagi kita bisa bahas terkait dengan lebih detail apa namanya Bu, struktur ya. Iya, strukturnya gimana terkait dengan panitra muda hukum dan juga panitra pengganti di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.